Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhat tulab wat talibat, para santri dan santriwati kelas 7 yang ana cintai karena Allah, rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pelajaran tarikh kita yang ternyata info kemarin ternyata terakhir sudah disampaikan tentang Isra Mi'raj ya. Berarti telah berlalu pada pembahasan-pembahasan kita fase-fase dakwah Nabi SAW di Mekah. Dari dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian mengalami berbagai macam siksa dan penindasan, gangguan. Itu semua dialami oleh Nabi kita SAW dan juga para sahabatnya. Maka dari sejarah ini, dari sirah seperti ini, hendaknya kita senantiasa mencintai beliau dan para sahabatnya, meneladani beliau, tidak malu lagi dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah beliau ya. Bagaimana bisa seorang itu ya kurang berterima kasih kepada orang yang telah memperjuangkan Islam ini ya, telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan syariat-syariat ini ya, kita bisa merasakan manisnya Islam ini. Hendaknya senantiasa tidak malu dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Untuk yang dalam menjalankan Islam ini tidak ada gangguan rintangan, tambah syukur dia ya, tambah semangat dia dalam menjalankan sunnah ini. Untuk yang ada gangguan, kadang mengalami ya yang namanya hinaan, cercaan dari orang-orang, dari masyarakat sekitar yang belum paham tentang syariat Islam, tentang sunnah ya Nabi kita, maka kita juga bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah beliau, bahwasanya gangguan kita itu tidak seberapa, yang kita alami itu tidak seberapa dibanding dari yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan di fase terakhir dari masa kenabian di Mekah. Nah, ya, telah berlalu dari Isra Mi'raj ya, bahwasanya Nabi SAW berkonsentrasi untuk melanjutkan dakwah kepada kabilah yang datang berhaji dari Madinah ke Mekah pada musim haji. Nah, tahunnya ini berarti tahun ke-11 mulainya. Nanti akan ada penjelasan di mana saja Nabi SAW memungkinkan untuk berkumpul kepada orang-orang Arab. Yang pertama dari Baiat Aqabah ya, Baiat Aqabah. Baiat itu namanya perjanjian ya, perjanjian setia ya, janji setia untuk membela, mendukung. Nah, ini baiat. Pada awalnya orang-orang Yahudi berbangga diri dengan agamanya terhadap orang-orang Arab, penyembah berhala dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj. Nah, ya, orang-orang Arab di masa jahiliyah ya, nyembahnya berhala. Maka orang-orang Yahudi mereka bangga dan berkata, akan datang seorang nabi yang dengannya kami akan mengalahkan orang-orang Arab, terlebih jika terjadi peperangan. Kebanggaan orang-orang Yahudi atas orang Arab. Mereka meyakini akan datang seorang nabi yang dengannya kami akan mengalahkan orang-orang Arab, terlebih jika terjadi peperangan. Orang-orang Arab pun selalu mengamati dan menunggu agar mereka bisa terlepas dari kesombongan orang-orang Yahudi. Maka ketika Nabi SAW mendakwai kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada musim haji pada tahun 11 dari masa kenabian ya, Nabi SAW bertemu dengan 6 laki-laki dari kabilah Khazraj ya. Dari Aus dan Khazraj ini
ya, bangsa Arab yang masih sebelumnya menyembah berhala. Ini kabilah Aus dan Khazraj, ini penyembah berhala. Agamanya nggak Yahudi tapi nyembahnya berhala. Kemudian menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Orang-orang Khazraj pun yakin bahwa beliaulah Nabi yang sering dibicarakan oleh orang-orang Yahudi yang telah datang kemunculannya. Sehingga mereka berpikir untuk mendahului orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi tersebut. Maka Allah melapangkan dada mereka untuk menerima Islam dan masuk Islam mereka. Sehingga ketika orang-orang Khazraj kembali ke Madinah, mereka bersegera mendakwahi kaumnya untuk masuk Islam. Nanti orang Yahudi ya sedikit heran. Ini tidak mengikuti agama Yahudi, tidak pula, dan juga meninggalkan sesembahan berhala itu. Ini agama apa ini gitu. Maka terjadilah Baiat Aqobah yang pertama. Nah, tadi ketika musim haji pada tahun yang ke-12 dari kenabian ya. Jadi setelah didakwahi oleh Nabi dan mereka masuk Islam, mereka mengajak ya, kawan-kawannya dari Madinah. Datanglah ke Makkah 12 orang laki-laki dari penduduk Madinah. Mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam di Aqobah. Nama tempatnya adalah Aqobah. Kemudian mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini isi baiat yang pertama. Dan memerintahkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi serta melarang apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, jadi yang pertama berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan memerintahkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini mengajak manusia ya, mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Baiat tersebut dinamakan dengan Baiat Aqobah yang pertama. Nah, Rasulullah SAW mengutus bersama orang-orang yang telah berbaiat tersebut ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang juga dijuluki ya, Al-Qari, pembaca. Mus'ab bin Umair akan membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka Islam serta memahamkan mereka tentang urusan agama. Ya, jadi Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul ke Madinah mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Islam. Maka kedatangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ke Madinah menjadi sebab bertambahnya orang-orang yang masuk Islam. Di antara orang yang masuk Islam melalui beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pembesar paling terhormat di kalangan kabilah Aus. Ya, tadi yang pertama yang ke Mekah di tahun ke-11 adalah suku atau kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj ke Madinah mengajak ya, beberapa kawan jadi 12 berhaji lagi di tahun ke-12. Di tahun ke-12 terjadilah perjanjian Aqobah. Kemudian di antara isi perjanjian Aqobah adalah agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan juga mentaati Rasulullah SAW. Memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, melarang apa yang dilarang oleh Rasul. Nah, ini sekarang atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari usaha Mus'ab bin Umair mendakwai penduduk Madinah, maka masuklah Islam Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pembesar paling terhormat di kalangan kabilah Aus. Ya, Khazraj dan Aus masuk Islam. Keislaman beliau menjadikan sebagian besar orang-orang kabilahnya masuk Islam. Ya, nanti dicari referensinya lagi ya. Ada beberapa kabilah yang ada di Madinah. Ya, suku kabilah Khazraj, kabilah Aus. Jadi yang pertama tadi Khazraj, yang kedua Aus. Siapa yang mendakwahi? Mus'ab bin Amr ya, Mus'ab bin Umair afwan. Dan yang masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz, pembesar kabilah Aus.
Kemudian baiat Aqabah yang kedua. Berikutnya ya, tahun 11, 12, 13 dari kenabian sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 wanita dari kaum muslimin Madinah datang ke Mekah. Nah, jadi beberapa selang waktu yang lama ya, setahunan ya, bertambah orang yang masuk Islam 73 dan 2 wanita dari kaum muslimin Madinah datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemuinya di Aqabah. Ya, kembali lagi di Aqabah, nama tempat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan mereka, mereka sepakat untuk menjaga dan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini sudah ya booming, sudah terkenal di Madinah. Sebelum hijrah beliau, suku Khazraj, suku Aus mendakwahkan Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji. Maka apabila Nabi berhijrah ke daerah mereka, ya, akan ditolong, akan dijaga oleh kaum Ansor ini. Jadi ini berarti awal mulanya Islamnya suku Ansor. Dan untuk selalu setia memerangi siapapun yang memerangi mereka, serta berdamai dengan orang yang berdamai dengan mereka. Kemudian Nabi SAW meminta 12 orang di antara mereka untuk membaiat Nabi SAW atas apa yang telah mereka sepakati tersebut. Ya, perwakilan ya dari yang datang dari 73 sama 2 wanita tadi, 73 laki-laki dan 2 wanita. 12-nya diminta untuk berbaiat. Akhirnya mereka pun memilih 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang dari kabilah Aus. Nabi pun dibaiat oleh 12 orang tersebut. Nah, dengan demikian selesailah baiat Aqabah yang kedua. Nah, dari ya, kisah baiat Aqabah yang pertama maupun kedua ini kita bisa ambil pelajaran. Di antaranya yang pertama, apabila suatu urusan bertambah pelik, ya, tambah rumit, maka datanglah kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Usri yang pertama dan yang kedua sama dengan alif lam itu berarti sama. Satu kesusahan paling tidak ada 2 kemudahan. Nah, paling tidak ada 2 kemudahan, bahkan lebih. Karena yusronya ini bentuknya nakirah, banyak. Satu kesulitan, banyak sekali jalan kemudahan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya, gangguan, siksaan, pendustaan dari orang-orang Quraisy. Di antara ya hal yang membuat urusan Nabi SAW itu ya sedih, didustakan, disiksa, dikepung dan seterusnya. Maka Allah mentakdirkan keislaman kaum Ansor. Ya. Dari kaum Mekah tidak mau yang sedikit yang menerima dakwah beliau, maka Allah berikan ya, kaum Ansor yang mereka berislam sangatlah banyak. Kemudian yang kedua, kaum Aus dan Khazraj tidak suka terhadap ancaman dari orang Yahudi yang berupa berita akan diutusnya seorang nabi. Sehingga jadilah hal tersebut sebagai kebaikan bagi kaum Aus dan Khazraj. Mereka mendahului orang-orang Yahudi dalam mengikuti nabi. Ya. Bangganya orang-orang Yahudi. Ya, mereka mengabarkan bahwasanya akan diutus nabi dari kalangan mereka, dari agama mereka. Nah, maka ini menjadikan kaum Aus dan Khazraj ya, mereka juga mencari siapa yang benar gitu. Yang ketiga, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu merupakan contoh dai muda yang menjadikan tersebarnya Islam di Madinah lewat tangannya. Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, pelajaran yang lain insyaallah bisa diambil dari referensi yang lain ya. Mungkin bisa cari kajian tentang baiat Aqabah
yang pertama dan yang kedua. Bisa diambil pelajaran dari referensi yang lain. Nah, ayat tulab wa talibat, insyaallah itu dulu yang bisa disampaikan ya. Nanti di pekan berikutnya kita jelaskan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.